Tangannya ke atas digerak-gerakkan, tangannya ke samping digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Asik! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan ketoprak. Yang jawab salam belum kompak. Ulangi lagi ya. Biar kompak ya. Biar seru, biar kedengeran suaranya. Ya, penam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini baru penam yang saya kenal. Cakep. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam dijadikan oleh Allah anak-anak yang berkah. Dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Syukur-syukur beres acara ini rizkinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah. Syukur-syukur bisa beli sawah. Syukur-syukur punya rumah yang megah. Syukur-syukur punya mobil yang mewah. Syukur-syukur bisa pergi ke Madinah. Syukur-syukur bisa berangkat ke Mekah. Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Amin ya robbal. Tapi ya bener nih, itu saya tiap ngisi ceramah diawali dengan pembukaan itu jadi doa loh, bener. Jadi doa bener. Memang bukan saya yang berangkat, tapi orang tua berangkat, mertua berangkat, bahkan murid-murid itu ada yang berangkat. Orang tua murid juga berangkat karena wasilah lagu itu. Kan ucapan muslim itu jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah pakai lagu. Tapi apa enggak lagunya? Tahu enggak lagunya? Saya mau ke Mekah, tahu enggak? Kalau tahu kita nyanyi bareng. Siap? Siap ya? Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah sambil melempar jumroh ula wusta Aqabah sa'i dari Safa ke Marwah. Amin ya robbal. Ngapain tepuk tangan? Emang gua manuk? Amin ya robbal. Boleh pantun? Boleh pantun? Bilang cakep lagi ya. Siap ya? Siap ya? Pergi renang di pagi ini. Sarapan bubur, mata berbinar. Hati senang ada di sini. Semoga penam terus bersinar. Perhatikan, penam bersinar ini bukan sembarang moto. B-nya apa? Bersih. E-nya apa? Energik. R-nya apa? Religius. S-nya apa? Smart. I-nya apa? Inovatif. N-nya apa? Normatif. A-nya apa? Adaptif. R-nya apa? Responsif. Itu ngapalin semalam. Memang harus gitu atuh.
Tapi benar, wallahi itu semua motonya hari ini saya membuktikan dan melihat langsung. Tadi dari depan sampai sini saya benar-benar tidak melihat sampah sedikit pun. Bersih. Kemudian yang kedua, energik. Ternyata benar anak-anaknya energik, aktif, tadarik cicing, halus. Pinter berarti bagus bu, anak gak bisa diem tuh bagus. Tinggal kita arahkan. Kemudian religius, kelihatan dari wajah-wajahnya wajah-wajah ahli surga. Amin. Bapak ibu gurunya juga ahli surga. Kita semua insya Allah yang ada di sini berkumpul di surganya Allah. Kemudian smart, kelihatan anak-anaknya juga anak-anak yang smart, anak-anak yang pinter. Makanya sekolah ini disebut sekolahnya para juara. Benar gak? Benar gak? Smart. Kemudian I-nya inovatif. Ini juga ada buktinya inovatif. Bukankah kalian kemarin baru juara umum dalam Innovation Award 2023? Keren. Keren. Dijadikan limbah dan tumbuh-tumbuhan jadi produk inovasi terbaru. Cakep. Keren, hebat. Inovatif. Anaknya kreatif. Kemudian juga apa setelah inovatif? Normatif. Anak-anaknya sopan. Anak-anaknya patuh pasti pada gurunya. Keren, cakep, cantik. Ah bener deh. Udah nggak ada lawan, bener Penam nih luar biasa. Kemudian adaptif dan juga responsif. Ini yang bakal saya tes nih. Adaptif dan juga responsif. Nanti saya mau ngajak nih, bener gak? Bapak Kepala Sekolah yang mewakili mohon izin Bapak Ibu Guru, saya bawa tim untuk take video. Saya pengen nge-share video ya Pak, Bu. Kita share di YouTube nanti. Kita tunjukkan nanti di medsos, di TikTok, di Instagram. Kita share. Nanti saya tag nih. Ya. Kemarin saya lihat YouTube SMP 6 official subscribe-nya 666. Tapi sekarang udah nambah 667, itu yang saya tuh. Saya subscribe karena saya tertarik dengan sekolah ini, melihat prestasi-prestasinya luar biasa. Makanya nanti nih ya, kita lihat ya, kita tunjukkan pada sekolah lain, kita tunjukkan pada dunia bahwa anak-anak Penam ini kreatif, aktif, dan seru. Siap? 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 Makanya tadi, motonya bukan sembarang moto. Itu benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ini. Lihat prestasinya luar biasa. Dalam kurun waktu 2023-2024 prestasinya luar biasa. Khususnya di bidang olahraga. Kemarin baru juara elektronik sport. Se-Jabodetabek, luar biasa itu. Luar biasa itu. Kemudian juara apalagi PMR-nya juga keren. Ada PMR? Ada. Saya kenal dia noh. Ada alumni. Kemudian basketnya, wih cakep. Ada boxing, boxingnya juga juara. Caturnya juga juara. Mana catur? Anak catur nih keren. Kemudian karatenya itu berjubel tuh. Ya karate tuh. Itu keren. Ya berarti bukti bahwa itu moto bukan sembarang moto. Benar-benar teraplikasikan pada kehidupan sehari-hari di sekolah ini. Alhamdulillah. Kelas berapa aja ini? Kelas 7? Kelas 7 ada. Coba angkat kakinya. Angkat tangannya kelas 7. Kelas 8. Kelas 9. Oh, cakep. Kelas 9 emang paling riweuh. Kelas 9 paling riweuh. Alhamdulillah.
Kita akan cek nih, kita akan cek. Perhatikan. Saya izin ya pakai stand mic. Kita akan cek responsif dan adaptifnya. Coba yuk, sini, perhatikan. Tangannya coba ke atas. Digerak-gerakan. Loh, ini kalau di video keren nih, ya. Makanya sebentar kita share nih. Kemudian tangannya ke samping. Digerak-gerakan. Tangannya ke depan. Digerak-gerakan. Tangannya disilang. Tangannya disilang. Jempolnya digoyang. Asik. Jempol digoyang. Kemudian teriak asik. Kurang kompak kayaknya. Yuk, kita tunjukkan pada sekolah lain. Penam kompak. Lagi. Tangannya ke atas digerak-gerakkan. Tangannya ke samping digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Berarti kata orang-orang pena memang keren. Pena memang keren. Lagi. Ini biar badan gak kaku coy. Iya gak? Biar enteng. Ya, lagi kita cek lagi responsifnya. Kita cek lagi responsifnya. Yuk, tangan ke atas. Beda lagi sama yang tadi. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang tangan ke depan ikan duduk yang rapi, siap belajar. Tapi ada ininya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Ku siap belajar. Bisa? Bisa? Tunjukkan kalau bisa. Siap? Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4. Tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren. Udah kenal? Udah kenal? Udah kenal? Mau kenalan sama aku? Mau kenalan sama aku? Yakin? Yakin? Nama aku Aliando. Iya, bukan. Namanya Arizki Puji Akbar. Biasa dipanggil Pak Rizki. Ya, biasa dipanggil Pak Rizki. Saya, tanggal lahir perlu nggak tanggal lahir? Tanggal lahirnya 14 Februari. Berarti besok ulang tahun, kado. Ya, siapnya merek kado. Saya seorang pengajar juga. Saya seorang pengajar juga, tapi di SD ngajarnya. SD Insan Kamil. Ada lulusan dari SD Insan Kamil ke SMP 6 ada, saya tahu. Saya udah lihat muka-mukanya. Ya, ada si Aira, ada si Kay. Saya tahu. Abian mana Abian? Ada si Abian? Tuh, Abian. Ya, apal saya. Itu kamu. Kedeng, saya pohon nama kamu. Ada juga. Oke, alhamdulillah ya Allah ketemu lagi. Jadi mengingat masa-masa yang lalu. Alhamdulillah. Senang, berarti berasa di rumah di tempat ini. Alhamdulillah. Ya. Nanti saya mohon izin saya share ini videonya di YouTube, di TikTok, di Instagram. Karena memang biasanya saya suka share tuh ceramah-ceramahnya, suka share penampilan-penampilan di setiap sekolah. Yuk tunjukkan responsifnya.
Tunjukkan perhatiannya, kita tunjukkan pada sekolah lain bahwa P6 ini benar-benar bersih. Bersih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Stop. Ada yang hafal surat Al-Isra ayat 1, angkat tangan. Yang hafal surat Al-Isra ayat 1, angkat tangan. Hafal. Oke, sini ke depan. Tepuk tangan dong untuk teman kita. Ada yang membaca Quran. Ini sayang. Siapa namanya? Raffi. Raffi kelas berapa? 9. Siapa nama gurunya? Bu Ella Nurlela. Ada Bu Ella Nurlela. Ada. Kita sebagai murid harus tahu adab, harus hafal nama-nama gurunya. Jangan sampai tidak hafal. Tadi saya nyuruh anak-anak untuk membacakan surat Al-Isra ayat ke-1. Hafal. Insya Allah hafal. Yuk dengarkan. Ada yang membaca Quran. Adab kita ketika ada yang baca Quran harus mendengarkan. Yuk bismillah, silakan. Silakan. Nada biasa aja. Ya, boleh, bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Siapa tadi namanya? Raffi. Insya Allah pena masih aman. Insya Allah pena masih aman. Insya Allah Indonesia masih aman. Karena ada sosok seperti Raffi ini. Insya Allah hafal surat Al-Isra ayat 1. Jadi jangan cuma hafal lagu doang. Emang hafal lagu cinta, lagu cinta. Tapi juga harus hafal Quran. Mau hadiah? Ada sedikit hadiah nih untuk Raffi. Ini Ramzul Mahabah, hadiah tanda cinta dari Pak Rizky untuk Raffi. Silakan diterima. Silakan kembali ke tempat. Menyempurnakan akhlak. Karena memang akhlak ini luar biasa, apalagi di zaman sekarang. Hati-hati nak, musuh-musuh Islam sedang mengincar kalian. Musuh-musuh Islam sedang mengincar kalian dengan senjata yang mematikan. Nama senjatanya 3F. Ada yang tahu? 3F. F yang pertama apa? Fashion. Nah, hati-hati khususnya para akhwat nih, putri-putri. Suka kita lihat di mall-mall anak-anak cewek pakai celana ke atas kagak, ke bawah kagak. Apa disebutnya? Celana gemes. Apa namanya? Hot pants. Banyak tuh di mall-mall tuh ngelihat tuh. Di sini ada yang begitu? Ada yang begitu? Nggak ada, insya Allah. Saya percaya nggak ada di situ begini. Nggak ada yang begini, nggak ada yang begitu di sini. Insya Allah. Kemudian ada banyak perempuan yang pakai baju adeknya. Udelnya kelihatan. Cuman segini doang. Kita kalau lihat artis India si resep ya. Enak, mulus. Lah ini bocah kampung. Pakai baju segini udah kelihatan digaruk deh ngebul. Kade tah. Pakai tank top, itu lato-latonya kemana-mana coy. Ampun. Woi, lo giliran lato-latonya out lo. Cepet banget koneksinya.
Maksudnya mainan lato-lato. Mainan lato-lato. Hati-hati. Hati-hati. Putri. Ada juga yang kerudungan juga sama tuh. Atasnya kerudungan, bawahnya hade. Jangan begitu. Tutup rambutmu. Tutup. Pak, saya belum kerudungan. Nih dengerin nih. Dengerin. Saya belum kerudungan, tapi yang penting hati saya dikerudungin. Waduh, itu ucapan yang nggak ngaji, ucapan anak yang tidak ngaji. Perhatikan, kerudung itu bila diibaratkan sebuah kendaraan pasti ada remnya, benar nggak? Benar nggak? Nah, kerudung itu bagaikan rem dalam sebuah kendaraan. Tapi namanya rem, ada kalanya remnya blong. Kenapa remnya bisa blong? Karena tidak dirawat. Pak, teman saya kerudungan tapi pacaran. Ada nggak? Ada nggak? Kerudungan tapi pacaran, kok bisa sih? Dengerin. Mungkin remnya lagi blong. Kenapa remnya blong? Karena tidak dirawat. Kerudungnya tidak dirawat. Maksudnya apa? Sikap berkerudungnya tidak dirawat. Makanya remnya blong. Apalagi yang gak kerudungan, gak ada remnya, pasti tikusruk atuh ih. Kade tah. Ya, hati-hati anak-anak sekarang. Dengarkan, ini cambuk untuk kita. Ini pukulan untuk kita kemarin. Ini mau cerita nih. Kemarin Pak Rizky dapat cerita dari salah seorang dokter. Ini penting, ayo dengarkan, ini penting. Pak Rizky mendapatkan cerita dari seorang dokter, namanya Dokter Amira. Dokter itu bercerita, ada anak SD kelas 6 hamil. Coba, anak SD kelas 6 hamil. Dihamili oleh siapa? Oleh teman sekelasnya yang juga kelas 6 SD. Orang tua putrinya cerita, dokter, anak saya nggak pernah keluar rumah. Anak saya nggak pernah keluar rumah, di rumah terus. Tapi kok bisa kecolongan? Ternyata suka ngajak temennya main ke rumah. Sayang, rumah kosong nih, OTW. Iya. Itu sering kejadian. Dan orang tuanya menyesal. Menyesal. Hati-hati. Itu akibat dari pacar anak SD itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di SMP 6. Benar? Tidak terjadi di SMP 6, betul? Dan itu kejadiannya bukan di Bogor, tapi di kota lain. Tapi jadi cambuk untuk kita. Jadi cambuk untuk kita. Makanya hati-hati. F yang pertama, fashion. F yang kedua, fun, kesenangan. Main games, media sosial. Boleh nggak main games? Boleh nggak main games? Boleh, silakan, tapi tahu waktu. Waktunya sholat. Dipanggil orang tua, samperin. Ini mah kadang-kadang yang mabar, orang tua pulang aja nggak tahu. Jangan-jangan nih orang tua jatuh meninggal, ente nggak tahu. Mau begitu? Hati-hati. F terakhir, food. Dari makanan kamu diserang. Orang tua dulu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat karena makanannya bagus. Zaman sekarang makanannya apa? Wah, udah macem-macem deh. Campurannya juga udah macem-macem. Jadi hati-hati. Hati-hati. Makanya dalam momen ini, yaitu momen Isra dan Mi'raj, kita perbaiki sikap kita. Karena hikmah dari Isra Mi'raj adalah
adalah sholat. Yang tadi sholat subuh. Yang tadi sholat subuh. Jujur. Yang tadi sholat subuh. Ada yang ke masjid? Ada yang ke masjid? Wih keren, cakep nih. Ada yang ke masjid. Putri ada yang ke masjid? Putri ada yang ke masjid? Kalau bisa laki-laki sholatnya di masjid. Karena udah sering kalau di masjid itu biasanya bukan anak muda, tapi isinya apa? Iya manu ajan aki anu komat aki jadi imam aki jadi makmum iyang sholawat anu ngepel mukul bedug anu maot hei Sulangung. Bukan saya bukan. Ya baru dak penam ya. Hati-hati. Salat di masjid. Kalau bisa ajan. Yang udah bisa ajan harus bisa ajan. Ya, ajan mah gampang liriknya, bener gak? Gampang liriknya. Ajan mah. Putri jangan ajan. Ntar viral. Ya dihujat sama netizen. Laki-laki ajan. Allahu akbar Allahu akbar. Cakep. Coba kalau anak muda yang ajan enak gak? Enak gak? Coba mau aki-aki no ajan. Aki-aki ajan kumaha? Aki-aki ajan. Itu napas teh. Muncul orang mah jauhkeun kitu nya. Ieu mah deket kana mik. Allahu akbar Allahu akbar. Gitu suarana. Enak gak? Enak gak? Enakan pemuda apa aki-aki? Enakan pemuda apa aki-aki? Pemuda. Gitu. Ini mah jangan anak muda lain ka masjid kalakah WhatsAppan we WhatsAppan. WA-an. Dengar nih, ada kisah, mau denger gak? Mau denger gak? Ada anak SMP kelas 9. Ini bukan di sini. Pak Rizky yakinkan bukan di tempat ini. Anak SMP kelas 9, mereka saling suka. Wadaw. Saling suka anak SMP kelas 9. Ternyata mereka saling memendam rasa dari kelas 7. Wih. Mereka saling memendam rasa tapi nggak ada yang berani bilang iya. Akhirnya mereka memberanikan diri saling memberikan kode lewat status WhatsApp. Nih, dengerin. Si perempuannya nulis gini nih. Dia berharap si cowoknya baca dan mengerti perasaannya. Dia nulis begini di WhatsAppnya. Sebastian. Naon Sebastian teh? Ternyata singkatan Sebastian teh sebatas teman tanpa kepastian. Syakit. Itu si cowoknya baca. Dia langsung ger. Ini kayaknya buat gua deh. Sumpah ya. Ini buat gue. Akhirnya dia juga bikin. Dia bikin kalimat-kalimat indah gitu. Kayak quotes-quotes gitu. Dia tulis begini berharap si ceweknya baca. Dengerin. Kata cowoknya, kita tukeran tulang yuk. Aku jadi tulang punggungmu, kamu jadi tulang rusukku. Ya Allah ini heboh. Dia nulis begitu. Terus si ceweknya lihat kan, si ceweknya lihat, dia langsung ger, sumpah dibales sambil nepok temennya. Cewek kan gitu kan suka nepok, lihat, gitu. Benar, sok gitu. Sampai ibu-ibu juga begitu, perempuan mah. Amun seri teh sok bari nepok, atuh nyeri, Bo. Seserian teh bari nepok. Si ceweknya baca, dibalas gak apa ceweknya? Dibalas gak? Ceweknya balas.
Dia nulis begini, sendal mungkin bisa menggantikan sepatu, lilin mungkin bisa menggantikan lampu, tapi perlu engkau tahu, aku tanpamu bagai butiran debu. Eta budak SMP, statusnya ya Allah Gusti. Akhirnya apa? Singkat cerita, mereka jadian. Nauzubillah. Mereka jadian. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka jadian, mereka potbar. Wih, potbar, foto bareng. Si cowoknya megang kepala si ceweknya kieu tah. Fotonya di Miniso. Dia buat captionnya nih. Si cowoknya buat captionnya gini. Indonesia. Indonesia apa? Ternyata Indonesia singkatan. Ingin doakan kamu semakin setia. Geleh. Begitu. Jangan-jangan pengalaman cenah. Kau tahu? Bukan ya. Itu si ceweknya nggak mau kalah dong. Ya kan? Ceweknya nggak mau kalah. Dia bikin juga karena cowok aku update. Aku ya ampun aku terharu. Aku juga update ya. Dia update nama negara juga. Fotonya foto bareng, rangkulan, captionnya Jamaika. Nama negara itu Jamaika. Ternyata itu singkatan Jamaika apa? Jangan buat hatiku terluka. Gele, ya nu heboh kuno jadi ibu-ibu na yuk. Nu heboh na ibu-ibu na. Ya, akhirnya apa? Ternyata singkat cerita, dengerin nih belum selesai nih. Singkat cerita mereka harus LDR. Wah. Emang apaan LDR? LDR apaan? LDR apaan? Long distance? Long distance? Bukan long distance relationship, bukan. Tapi long distance rela dibohongin sip. Ta LDR. Singkat cerita mereka harus berpisah, tapi malamnya video callan dulu. Hei, mereka video call. Lihat. Pas video callnya sambil nyanyi, geleh teh. Dengerin nyanyinya begini. Ini kan HP nih, HP ya. Ini HP nih. Mereka video call sambil tiduran. Si cowoknya nyanyi karena dia mau berangkat. Si cowoknya nyanyi gini. Begitu beratnya kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Hafal? Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Udah, nyanyi gitu video callan. Karena mereka mau berpisah. Akhirnya selesai dan mereka matikan HP-nya. Tapi sebelum matikan HP-nya ini ada kelakuannya yang alay. Mau tahu nggak aku mah kelakuanmu alay? Pas mau matiin gini biasanya nih kalau video call nih. Kamu matiin ya. Kamu aja. Kamu aja. Kamu aja matiin. Terus we kita nepi ka maut. Coba alay eta. Kemudian naik lagi dapat perintah langsung dari Allah. Perintahnya apa? Salat berapa waktu? Berapa waktu? 50 waktu, bayangin coy. Ini kalau kejadian beneran 50 waktu sholat, artinya apa? Lu semua nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa jajan, nggak bisa main game, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sholat dan sanggup nggak? Sanggup nggak? Makanya Nabi Musa ngasih masukan, wahai Rasul, tolong kembali pada Allah. Mohon keringanan. Dikurangi 10 demi 10 sampailah ke 5.
Itu pun masih diberikan masukan oleh Nabi Musa, ya Rasul tolong kurangi lagi karena umatmu tidak akan sanggup 5 waktu. Kejadian nggak? Kejadian nggak? Subuh masih tidur. Zuhur tidur siang. Asar belum bangun. Maghrib parebut remote nonton sinetron. Isya molor. Coba kejadian itu. Tapi tidak dengan anak-anak Penam. Bener gak? Sholatnya baik, perilakunya baik. Karena sholatnya baik, pastilah perilakunya baik. Ini anak-anak Penam. Terakhir, perhatikan. Ternyata sholat itu punya rahasia. Sholat punya rahasia. Ada yang pernah bertanya nggak, Pak, kenapa sih subuh teh harus jam segitu? Enak-enak tidur, dihudangkeun titah sholat. Pak, kenapa zuhur teh jam segitu? Enak-enak mau makan siang perut lapar, suruh sholat. Pak, kenapa asar jam segitu? Enak-enak tidur siang, dibangunin. Pak, kenapa maghrib jam segitu? Banyak film sinetron yang bagus, suruh sholat. Pak, kenapa isya jam segitu? Enak-enak mau tidur, suruh sholat. Pak, sholat mulu, bosen. Ada yang pernah begitu? Ada yang pernah begitu? Nih, terakhir. Saya kasih tahu rahasia sholat. Mudah-mudahan dengan tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu. Kalau sudah tahu rahasia ini, mudah-mudahan termotivasi untuk sholat. Perhatikan, ternyata alam ini punya energi. Alam ini adalah makhluk Allah. Ini yang belajar sains pasti tahu. Alam ini punya energi. Alam ini menghasilkan warna. Yang warna itu memberikan energi untuk tubuh manusia. Waktu subuh ternyata alam ini punya warna. Warna apa coba, ada yang tahu? Waktu subuh warna apa alam? Ternyata waktu subuh alam itu berubah warnanya menjadi warna biru muda. Nah, orang-orang yang mempelajari ilmu ini biasanya mereka orang-orang di bidang fotografi, videografi, perfilman. Mereka itu mampu atau tahu tentang ilmu ini. Biasanya satuan hitungnya itu Kelvin, lambangnya K, tahu ya? Nah, itu orang-orang videografi, orang-orang TV, orang-orang perfilman itu tahu ilmu ini. Nah, subuh ternyata langit berwarna biru muda. Apa? Ternyata punya pengaruh untuk tubuh kita. Warna biru muda ini pengaruhnya untuk tubuh kita adalah berkaitan dengan rezeki dan juga apa itu? Komunikasi. Kalau kamu punya masalah rezeki, tolong perbaiki sholat subuhmu. Komunikasimu sulit, perbaiki sholat subuhmu. Insya Allah itu jadi obat. Kemudian berubah waktu zuhur. Zuhur warnanya apa? Tahu nggak? Langit warna zuhur. Warna langit ketika zuhur warna apa? Ada yang tahu? Warna kuning. Siapa tadi yang jawab? Betul tuh, warna kuning. Keren. Warna kuning. Saya si Abian lain. Warna kuning. Kuning pengaruhnya apa ke tubuh? Ternyata warna kuning ini berpengaruh kepada sistem pencernaan tubuh dan juga keceriaan. Kalau yang suka sembelit, punya masalah dari pencernaannya, perbaiki dulu aja sholat zuhurnya. Kemudian sholat asar, langit berubah lagi jadi warna apa? Warna oranye, pinter, atau jingga. Itu pengaruhnya pada sistem reproduksi dan juga keceriaan. Masuk waktu maghrib warna apa? Merah. Apa pengaruhnya? Merah ini memberikan kekuatan kepada jin, setan, dan iblis. Makanya suruhnya ngaji. Dan terakhir warna isya, yaitu warna nila. Itu memberikan ketentraman. Ya, itulah harusnya menjadi motivasi untuk kita supaya bisa sholat 5 waktu. Siap jaga sholat? Siap jaga sholat? Penam siap jaga sholat? Harus siap, karena itu adalah kewajiban. Insya Allah mudah-mudahan
apa yang Pak Rizky sampaikan untuk anak-anak ini membawa kebaikan untuk kita semua. Dan Pak Rizky berharap tetap jaga sholatnya, perbaiki perilakunya. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama lagi di surga firdausnya Allah. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.